Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan diskusi kita tentang alien deposit yang pada minggu lalu sudah dibahas oleh teman-teman melalui presentasi poster dengan baik. Jadi untuk video kali ini saya coba mengcover apa yang belum sempat dibahas dengan detail. Ini merupakan distribusi dari major climatic desert yang ada di dunia ya saat ini. Kalau teman-teman lihat, memang desert ini ya akan terdistribusi jauh dari garis ekuator ya. Jadi kita lihat misalkan di daerah kita di Indonesia itu memang tidak ada tanda-tanda ya, atau pada peta ini ditandai oleh warna kuning ya. Dan kalau kita lihat di daerah utara itu ada beberapa gurun pasir yang besar ya, seperti Gobi misalkan, seperti kita tahu ya. Kemudian Sahara, kemudian di Australia juga ada namanya Great Sandy ya, kemudian Gibson, Great Victoria, Simpson, dan di Amerika Selatan ya itu ada Patagonia, Atacama, Monte, dan di Afrika tadi sudah disebutkan ya. Jadi kita lihat bahwa distribusi ini menandakan atau kita bisa analogikan ya pada masa lalu ya, kondisinya juga mungkin kira-kira distribusinya seperti ini ya. Sekarang kita akan coba melihat lebih detail dari Aeolian Sediment Entrainment. Seperti teman-teman ketahui bahwa salah satu proses yang terjadi pada suatu sedimentasi adalah transportasi ya. Nah, transportasi ini tentu saja berbeda ya untuk khusus untuk endapan Aeolian, karena seperti teman-teman ketahui ya, agennya merupakan angin ya, berbeda dengan yang biasa teman-teman pelajari mungkin ya, dalam tanda kutip, bahwa agennya adalah air ya. Jadi sudah bisa ditebak bahwa faktor utama ya nanti berkaitan salah satunya dengan faktor angin tersebut ya, seperti ini misalkan wind velocity ya, itu jika nanti dia atau cukup ya, jika mengalami cukup ya kecepatan yang dibutuhkan ya, nanti baru angin tersebut ya akan bisa mengangkat butiran ya yang ingin ditransportasi ya. Jadi ada dua di sini ya yang akan berperan ya, dua hal utama ya, yaitu hal yang sifatnya mempromot entrainment ya, jadi dia yang mendukung istilahnya begitu, dan kemudian yang kedua adalah hal-hal atau gaya-gaya yang akan menghambat ya adanya suatu entrainment itu ya. Nah, tadi ya jika kita berbicara tentang gaya yang akan mempromot ya, itu adalah aerodynamic lift dan drag ya. Jadi bisa teman-teman lihat pada gambar ya, bahwa nanti aerodynamic drag ini dia akan secara vektor dia akan ke sana ya. Kemudian nanti ada yang dinamakan aerodynamic lift ya, itu dia secara resultan dia akan bergerak vertikal, sehingga hal inilah yang akan istilahnya mengangkat butiran atau mentransport butiran itu ya, cenderung seperti itu. Nah, tapi nanti ada gaya-gaya yang menghambat ya, teman-teman bisa lihat di sini, yaitu adalah berat dari partikelnya, weight ya. Kemudian ada friksi di sana ya, karena ya suatu benda yang bergerak nanti pada bidang tertentu akan mengalami friksi atau gaya gesek
Kemudian nanti di situ ada peran juga ya, gaya kohesif interparticle ya. Itu juga nanti akan menghambat. Makanya kalau kemarin teman kita waktu diskusi kita bahas bahwa moisture itu akan meningkatkan ini ya, cohesive interparticle, sehingga nanti dia juga akan membuat gaya hambatan yang lebih kuat ya untuk retard suatu entrainment. Oke. Nah, lebih lanjut ya bahwa drag and lift ini ya di generate oleh fluid flow ya. Fluid flow pada atau di sekitar partikel ya. Nah, nanti lebih lanjut juga bahwa berat, friksi dan kohesi itu ditentukan oleh termasuk besar butir, kemudian density, kemudian shape, kemudian packing, kemudian moisture content, mineralogy, dan degree of interparticle cementation ya. Nah, jadi teman-teman bisa sekarang sudah mengetahui bahwa karakteristik internal ini ya akan berperan ya secara langsung maupun tidak langsung kepada proses transport atau dalam hal yang lebih umum entrainment ya suatu partikel di dalam sistem Aeolian ya. Kemudian kita lihat juga di gambar B ini ya. Ini adalah profile typical vertical velocity yang menunjukkan bahwa yang sebelah kiri merupakan laminar flow ya. Kemudian yang sebelah kanan merupakan turbulent flow ya. Nah, kalau teman-teman lihat di ini yang horizontal adalah wind velocity. Wind velocity ini dia akan cenderung linear ya jika atau semakin tinggi ya garis yang kita dapatkan itu atau near surface stress-nya, shear stress-nya dia akan linear. Nah, yang sebelah kanan turbulent flow ya itu dia cenderung tidak linear ya. Jadi pada rate yang sama nanti height ya yang vertikal itu akan naik secara perlahan ya, tidak linear seiring dengan kenaikan wind velocity ya. Artinya untuk pada turbulent flow ya untuk dia mengangkat butiran partikel ya itu membutuhkan wind velocity yang lebih tinggi pada awalnya ya untuk supaya dia memulai. Tapi pada kasus laminar flow dia seiring kenaikan wind velocity nanti secara linear itu akan diikuti juga dengan height ya yang naik. Oke. Kemudian yang gambar C yaitu merupakan hubungan antara ukuran butir dan batas shear velocity ya. Jadi nanti ada faktor-faktor seperti misalkan butiran yang mengalami saltasi ya itu bisa menurunkan angin kecepatan angin yang dibutuhkan untuk supaya butir itu bergerak ya. Jadi nanti ada faktor-faktor juga yang akan menurunkan itu. Nah, tapi kita kalau bisa kita lihat ya, untuk grain diameter yang di bawah sekitar 0,05 atau 0,06 ya, itu dia membutuhkan kecepatan angin yang lebih tinggi dibandingkan di atas 0,6. Ya, sempat turun dulu ya, kemudian nanti dia naik lagi di sebelah sini ya, bisa teman-teman lihat ini ya yang sebelah sini ya. Jadi ada anomali, dan kalau misalkan di atas 0,6 dia sebenarnya sudah normal ya. Dia untuk grain diameter yang lebih tinggi dia membutuhkan wind velocity yang lebih tinggi juga ya, tapi ada anomali di sini ya karena di sini ada cohesive force ya. Jadi kalau teman-teman ingat bahwa
hal ini sama ya atau mirip penggambarannya dengan diagram Hillstrom ya yang sudah teman-teman pelajari pada sedimentology. Oke. Lebih lanjut kita bahas tentang sedimen transportasi ya. Jadi mode atau metode di dalam transport sebuah butiran di dalam sistem eolian itu ada berbagai macam ya. Jadi yang pertama adalah untuk partikel dengan besar butir yang lebih besar ya, seperti coarse sand, kemudian granules, kemudian pebbles, itu akan ditransport biasanya melalui mode surface creep ya. Jadi dia merayap ya di bed di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat dia di bawah gitu ya, karena mungkin secara density dan berat itu dia juga lebih besar ya, sehingga dia dengan rate wind tertentu, dengan rate kecepatan angin tertentu, dia tidak ke atas dalam tanda kutip ya, dia tidak memiliki ketinggian ya, dia hanya sekitar sini aja. Nah, maksudnya di bawah ya, di along the bed sini. Oke. Nah, kemudian yang B itu kita bisa lihat di sini, ini keterangannya yang kuning adalah butiran yang mengalami saltasi, kemudian yang ungu merupakan butiran mengalami reptating. Ya, reptating itu seperti apa ya? Jadi akibat butiran saltasi ini dia akan nanti mengalami collision dengan butiran lain. Nah, itu menciptakan momentum yang membuat butiran-butiran ini dia tetap di atas sini, misalkan contohnya yang ini ya. Nah, kemudian yang C kita bisa lihat bahwa nanti ada impact juga dari suatu butiran yang saltating, ini akan menciptakan momentum juga. Nanti ada efeknya adalah butiran yang di sini dia mengalami impact dengan bednya ya, sehingga dia nanti mengalami pergerakan ke sini juga ya. Ini akibat motion atau collision yang tadi dialami ya. Nah, ini adalah gambar tanda panah, ini merupakan trajektorinya ya. Dan yang D itu lebih detail menggambarkan ballistic trajectory dari suatu butiran yang mengalami saltating ya. Jadi W di sini dan U itu merepresentasikan kecepatan vertikal dan horizontal ya. A ini merupakan sudut ya, sudut yang dicapai untuk dia mengapproach ini ya, suatu bed misalkan, katakanlah begitu. Kemudian yang B ya itu sudut take off ya, saat dia meninggalkan bed ini ya. Jadi ini ada di initial atau pada di awal ketika dia take off ya. Ini vertikalnya W1, yang horizontalnya adalah U1. Itu secara vektor dia yang W itu akan vertikalnya lebih besar. Tapi ketika dia mau approach ke bed sini ya, itu U2-nya nanti lebih besar daripada W2-nya, atau horizontal velocity-nya itu akan lebih besar daripada vertical velocity ya. Jadi teman-teman sekarang mendapatkan gambaran bagaimana suatu butiran yang mengendapkan atau diendapkan melalui mekanisme eolian system ya, atau oleh agen angin ya, memiliki sebenarnya mekanisme yang lebih ke saltating ya dan creeping ya. Jadi merayap dia. Oke. Sekarang kita lihat ya bahwa suatu produk sedimentasi pasti juga nanti akan ditunjukkan oleh suatu sedimen texture ya. Jadi biasanya ya ciri-ciri suatu endapan eolian ya itu dia lebih well rounded ya, atau secara kebundaran dia adalah bundar. Kemudian well sorted, artinya secara pemilahan juga baik ya. Kemudian yang B ini kita bisa lihat bahwa
biasanya Aeolian sand ini dikomposisikan juga oleh frosted quartz grain dan lithic fragment ya. Jadi di sini kita lihat yang hitam-hitam ini mungkin adalah litiknya, yang putihnya adalah disebut frosted quartz grain ya. Nah, nanti kalau teman-teman lihat distribusinya ya, yang C ini, yang C, teman-teman lihat di sini ada yang berbeda dari yang kiri dengan yang kanan ya. Nanti kalau lihat teman-teman lihat distribusinya secara normal, itu akan nanti menciptakan suatu distribusi yang bimodal ya, atau memiliki dua puncak ya. Nanti ini karena dia mungkin grading ya, di sini yang mungkin energi lebih tingginya, di sini dia rendahnya ya. Kalau yang ini nanti ditemukan juga kadang pebble deflation lag ya. Jadi ada suatu lapisan ya yang nanti juga akan diisi oleh pebble ya. Nanti akan kita namakan sebagai lag deposit. Nah, sekarang kita bahas mengenai Aeolian bed form. Nanti ada beberapa tipe bed form yang akan dibentuk oleh tipikal endapan Aeolian ini ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar ya, ini ada yang dinamakan bed form wavelength ya, yang horizontal, dan kemudian yang vertikal adalah grain size ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang di tengah sini ya, itu secara atau semakin tinggi bed form wavelength-nya ya, itu nanti akan secara dari bawah gitu ya, urut-urutan itu akan tercipta yang namanya ripples, kemudian dunes, atau kemudian yang di paling sebelah kanan ini ada yang dinamakan draw ya. Nah, nanti kita lihat apa secara detail perbedaannya ya. Tapi yang jelas pada grafik ini kita bisa bedakan at least dari scale-nya ya. Scale-nya semakin ke kanan semakin besar, yaitu bed form wavelength itu kalau draw itu hingga ratusan meter ya, dan yang paling kecil nanti kita punya ripples ya. Nah, ini sebenarnya secara karakteristik itu dapat dibedakan dari morfologinya juga, kemudian orientasi arah dari transportnya. Kemudian dia nanti juga bermigrasi ya, itu behaviornya juga nanti akan menentukan tipe-tipe ini. Kemudian adalah yang terakhir style of superimpositioning ya. Jadi nanti bagaimana dia saling superimpose ya, atau saling tumpuk menumpuk. Nah, itu atau membedakan juga ya karakter-karakter bed forms ini ya. Nah, itu juga berpengaruh ya, selain tadi yang pertama adalah scale-nya yang bisa kita lihat pada gambar ini. Sekarang kita lihat apa yang dinamakan dengan ripple. Jadi sebenarnya ripple itu nanti ditandai oleh suatu crestline, atau bisa disebut juga mungkin punggungan-punggungan ya, yang terorientasi relatif tegak lurus dibandingkan dengan arah datangnya angin ya, atau arah angin. Oke, dan secara dimensi nanti ripples ini akan memiliki wavelength sekitar 50 hingga 200 mm dan tinggi ya sekitar 5 hingga 10 mm ya, jadi tidak terlalu besar. Nah, pada gambar ada beberapa contoh ripple yang berasal dari modern analog ya, ada yang di Namibia, kemudian di Iceland. Ya, ini scale-nya kita lihat pada gambar D. Ini kira-kira ripples adalah ini ya, ini mobil. Ya, ini menjadi scale pada ripples yang ada ya. Jadi tidak terlalu besar nanti jika dibandingkan dengan yang draw misalkan ya. Nanti kita lihat satu persatu. Yang sudah teman-teman pelajari juga bahwa ripples ini mungkin juga dibentuk pada lingkungan
subaqueous atau di bawah air ya. Nah, nanti perbedaannya apa? Perbedaannya yang dibentuk pada sistem Aeolian ya, itu biasanya memiliki rasio antara wavelength dan tingginya itu sekitar 25 hingga 40 ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat berarti dia secara wavelength itu mungkin cenderung akan lebih panjang dengan rasio tadi ya. Kemudian karakter lainnya nanti juga timbulnya atau adanya inverse grading ya yang terjadi akibat migrasi ya dari sebuah ripple crash yang memiliki besar butir yang lebih kasar ya, nanti ditumpuk di atas finer grain ripple trough ya. Jadi ini ya gambaran tadi ya, nanti yang kasar di sebelah sini itu akan ditumpuk di sini ya. Jadi nanti ada bisa kita lihat misalkan tadi ya di sini yang finer grain itu di atasnya ditumpuk oleh coarse grain. Selanjutnya bed forms yang kita pelajari adalah dunes ya. Dunes ini dia secara umum memiliki wavelength yang lebih besar daripada ripples, yaitu 5 hingga 250 meter. Dan seringkali ya kita temukan dunes ini atau mempunyai spasi ya di antara setiap morfologinya. Dan kalau kita lihat nanti yang terjadi adalah prosesnya dia akan membentuk semacam topographic obstacles ya, yang nanti akan mempengaruhi bagaimana dunes ini diendapkan. Ya, jadi nanti sebuah aliran atau flow ya nanti akan naik dan memiliki kecepatan yang semakin cepat atau accelerate ya, dan dia menaiki punggungan-punggungan dari dunes. Kemudian yang terjadi adalah dia membawa butiran itu ke atas, dan nanti ketika dia nyampe crest-nya, mencapai puncak dari dunes-nya itu, dan dia akan menemui depresi ya, yaitu di lee side-nya ya. Jadi kalau misalnya kita punya dunes seperti ini adalah lee side. Saya gambarkan di sini menggunakan huruf kuning, ini adalah lee side-nya, dan ini adalah slope-nya ya. Ini adalah crest. Jadi dia tadi butirannya naik ke sini, dan kemudian ketika dia menemui sisi yang ini atau disebut lee slope, dia akan decelerate butirannya ya, sehingga di sini terjadi nanti deposisi ya. Jadi otomatis butiran yang di sini akan dipindahkan ke sebelah sini ya. Kira-kira mekanismenya seperti itu yang terjadi. Nah, ini merupakan penampakan 3 dimensi dari berbagai macam bentuk dunes ya. Jadi tanda panah ini merupakan arah angin ya. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa ada yang barcan, barcanoid, transverse, oblique, longitudinal, parabolic, star, and dome ya. Jadi kalau yang pada kasus E ya, itu ada yang garisnya putus-putus, itu merupakan resultan dari arah yang efektif ya. Jadi secara umum arahnya sedikit berbeda, tapi yang putus-putus itu merupakan resultannya. Ini merupakan contoh-contoh Aeolian dune forms ya di modern system ya. Jadi ada yang transverse, ada yang linear, yang seperti yang C, ada yang membentuk bintang ya, large star dune di Namibsen Sea. Kemudian ada juga yang crescentic barcan dune di Namibia. Nah, yang selanjutnya, bed form selanjutnya adalah DRA. Ini secara geometri atau secara dimensi jauh lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya ya, sehingga sering disebut sebagai mega bed forms ya.
Dan ini biasanya terbentuk saat sedimen supply dan transport rate itu sangat tinggi, ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah DRA. Ya, jadi DRA ini nanti akan memiliki terminologi yang sama dengan Jones, ya. Dikarakterisasikan oleh bed form yang berupa Jones biasanya, maksudnya memiliki ukuran yang sama dengan Jones dan itu nanti bertumpuk, ya, atau superimpose di bagian sisi-sisinya atau sayapnya, ya. Nah, seperti apa bentukannya itu bisa dilihat di gambar yang di sebelah kiri ini, ya. Kemudian nanti kalau teman-teman lihat di gambar yang B, biasanya superimposed bed forms itu akan berorientasi oblik terhadap crestline utamanya, ya. Jadi misalkan kita punya crestline utamanya orientasinya seperti ini. Nah, nanti superimposed bed form itu akan cenderung berorientasi oblik terhadap orientasi crestline utama tersebut. Ini ada teori lain yang mengatakan bahwa pada simple DRA itu nanti kita akan menemukan jarang sekali superimposed bed form, sedangkan yang pada compound DRA itu mempunyai superimposed Jones yang memiliki morphological type yang sama. Dan selain itu, ya, kompleks DRA juga mempunyai superimposed Jones yang tipenya berbeda-beda, ya. Nah, nanti migrasi dari superimposed Jones itu pada area yang besar, kemudian secara perlahan, itu juga merupakan atau bisa menjelaskan origin dari kompleks bed set di ancient record atau pada batuan. Kita masuk kepada architectural elements. Ini saya summary-kan beberapa elements di dalam sistem Eulerian, ya. Yang pertama adalah Jones elements. Ini deskripsinya bisa dibaca di bawah sini pada teks. Kemudian yang kedua adalah dry interjoint elements, ya. Kalau ini dia pada area yang flat and hollows di antara Aeolian Jones-nya itu kering, ya. Nanti kontras dengan yang berikutnya yaitu adalah damp interjoint element. Nah, damp interjoint element ini tadi pada area yang datarnya itu nanti akan berada pada kontak di water table. Jadi ini sudah mulai dipengaruhi oleh muka air tanah, ya. Nah, tandanya apa? Ya, tandanya nanti ada suatu bed yang terlihat, ya, mungkin dari sementasinya, ya. Kalau misalnya kita lihat teksturnya secara lebih detail, itu adanya moisture, ya. Jadi sudah dipengaruhi air di situ. Dan yang Nah, ini ada dinamakan wet atau flooded interjoint elements, ya, ditandai pada area yang datar dan merupakan rongga-rongga ini dia dikonsider basah, ya, atau terbanjiri, makanya namanya wet interjoint elements. Jadi dia secara episodik nanti akan terinundasi oleh air. Nah, berikutnya ada yang dinamakan sand sheet elements. Ini karakternya dia tidak memiliki bed forms yang high relief, ya. Jadi, ya, karakter utamanya dia memiliki yang punggungan-punggungan yang rendah, gitu, ya, low relief. Dan biasanya bed formnya juga berbentuknya dome, namanya zibar, ya, menurut Nielsen and Kochurek. Selanjutnya ini adalah karakter lainnya, bahwa misalkan kalau dari sisi badge-nya itu biasanya dia memiliki badge yang datar, ya. Kemudian dia memiliki mega ripples, ya, yang yaitu adalah ripples yang memiliki wavelength yang panjang, ya.
Kemudian nanti pada beberapa sand sheet itu juga akan muncul vegetasi yang bisa merestriksi atau membatasi pergerakan pasir dan dunes saat proses perkembangannya. Dan berikutnya ada yang dinamakan Sapka and Playa Lake Elements. Ya, jadi Sapka ini merupakan area yang low relief pada elemen di alien system saat akumulasi, ya, atau di mana akumulasi itu merupakan atau dipengaruhi oleh presipitasi dari evaporate, ya. Nah, atau pada kasus lain itu dipengaruhi oleh sedimentasi karbonat. Ya, nanti kalau misalkan teman-teman belajar petroleum system, nanti bisa teman-teman dapati, terutama untuk di Middle East, itu Sapka ini, Sapka Depositional Environment ini sangat bagus atau proven di Tengarai memiliki potensi source rock, ya. Kita masuk ke model facies dari alien system. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana facies, kemudian architectural elements yang ada pada alien facies model, dan ini gambaran ini merupakan alien facies model pada sistem yang dry aeolians, ya. Kemudian nanti bed forms yang terbentuk dia adalah transverse, ya, yang tipenya seperti itu. Ini berdasarkan Howell tahun 92. Jadi kalau misalkan kita punya arah angin ke sana, ya, nanti ini punya surface yang saling menumpuk di situ. Kemudian nanti kita punya di sini sebagai dikenal sebagai sand sheet tadi, ya. Kemudian nanti di bagian sininya, ya, tadi di antara dunes-dunesnya itu merupakan dunes yang kering karena tadi sistemnya namanya dry aeolians. Kemudian di depan sini, ya, nanti kita ketemu juga ada yang dinamakan Barken dunes, ya, yang bentuknya tadi crescentic. Kemudian di sebelah sini digambarkan bahwa ada area yang mulai terpengaruh oleh capillary fringe dari water table, ya, ditunjukkan oleh nanti structure yang menunjukkan itu, ya, yang menunjukkan bahwa dia mulai terpengaruhi oleh moisture, ya, atau dinamakan adhesion structures. Dan yang di bawah sini, ya, karena tadi dia di bawah muka air tanah, ya, ini dinamakan damp wet interdune adhesion strata, ya. Sedangkan yang di atas ini masih bagian dari sand sheet tadi, ya, tapi mungkin dia agak berbeda di depan sana, ya. Kemudian di sini dikatakan dune core grain flow and grain fall strata, ya. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman lihat tadi perkembangannya kan ini adalah hasil dari pengendapan yang ada di belakangnya, ya. Terus dia maju ke depan sini, dan nanti ada yang dinamakan grain fall, ada yang dinamakan grain flow, ya. Jadi di slick face ini biasanya nanti ada yang dinamakan grain of fall, ya. Jadi dia kayak semacam membentuk nanti bidang-bidang yang seolah-olah dia longsor, itu namanya grain fall. Dan kalau grain flow itu yang tadi kita pelajari, ada butiran-butiran yang flowing, ya, dari bawah, terus dia menuju crestnya, kemudian di bagian lee slope-nya dia terendapkan, yaitu dinamakan grain flow. Oke, kira-kira seperti ini gambarannya. Dan berikutnya, ini merupakan aeolian facies models yang dikatakan secara periodik nanti akan flooded, ya. Kira-kira seperti ini tampakan 3 dimensinya, diambil dari Howell juga. Kalau yang ini, nah tadi bedanya, ya, di sini ada Sapka, ya, lake margin, Sapka, kemudian ini Playa Lake,
kemudian lake margin Sapka lagi di sini. Ya, tadi ditandai oleh mungkin pengendapan evaporate ya. Nah, dan kalau kita lihat di bagian inlandnya, itu nanti ada yang dinamakan inland Sapka ya. Jadi sama. Jadi kalau misalkan yang di periodically flooded ini, dia memang tadi terbentuk Sapka dan Playa Lake ya. Nanti juga ada ephemeral lake yang mengendapkan lacustrine and mudstone. Ya. Nah ini arah anginnya ke sana cenderung ya. Makanya ini yang bentuk-bentuk sand sheet ini with small alien bed forms ini terbentuk di sini ya, di area inland sini ya. Kemudian ini ada yang dinamakan dune dam lake with evaporate fringe ya. Jadi ini di sini mungkin juga nanti terendapkan juga evaporate yang akan bisa muncul. Nah ini contoh-contohnya ya, ada yang misalkan di lake margin nanti ditandai oleh ada cracks gitu. Kemudian yang di sebelah sini ya itu dry desert lake from the air ya. Ini tampakannya kira-kira yang ini ya, itu kira-kira seperti ini ya. Bagian-bagian yang datar dan rongga-rongga di sini ya, nanti dia terlihat terisi oleh air ya. Tadi karena secara periodik dia akan flooded. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, referensinya saya ambil banyak dari yang Revisited. Jadi teman-teman bisa merefer ke sana kalau misalkan ada penjelasan gambar yang belum jelas. Nah, untuk dari slide yang ini hingga yang terakhir, ini saya ambil dari slide atau PowerPoint-nya Classic Hierarchies oleh Christopher Kendall ya, teman-teman bisa download di SFM Strata. Tapi saya tampilkan di sini karena dia bisa membantu juga sebagai supplementary materials. Nanti bisa teman-teman pelajari dulu karena di situ lebih banyak teks daripada gambarnya. Nanti kalau ada yang belum dimengerti bisa teman-teman tanyakan ya, supaya tidak terlalu banyak penjelasannya di video ya. Teman-teman bisa belajar mandiri dulu. Oke, baik. Sekian saya kira penjelasan alien dan desert system pada pertemuan kali ini. Ya, sampai jumpa pada materi berikutnya yaitu volcanoclastic. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.